Fraksi PDI Perjuangan. Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan, ada beberapa hal yang tentunya nanti mempengaruhi daripada laporan realisasi anggaran yang akan kita sahkan. Pertama, terkait perbedaan data. Makanya kita harapkan kemarin yang kita sampaikan tentu dilakukan sinkronisasi bersama TAPD. Salah satu contoh adalah terkait pembahasan aset yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran itu senilai 5 triliun 571 miliar ya 964 juta 313.928. Karena apapun alasannya, satu angka 101 juta saja sudah mempengaruhi daripada laporan realisasi kita. Maka yang disampaikan oleh Badan Keuangan dan Aset sebesar 5 triliun 572 juta 205.883.926,28 rupiah. Artinya ada perbedaan angka yang sangat signifikan terkait dengan aset. Nah, pertanyaan kami adalah data mana yang harus kita pakai? Maka supaya kita closing LPPPD kita juga angka yang mana yang kita pakai. Maka kalau angka ini tidak kita putuskan, maka itu nanti akan berlarut terus menerus. Yang kedua, ini saya contohkan saja beberapa hal. Yang kedua adalah yang terkait dengan data yang ada terkait dengan yang ada di dinas perindustrian dan perdagangan. Di situ disebutkan yaitu angkanya aset tetap dengan nilai perolehan yaitu 7 miliar 257 juta 255. Maka sementara yang data yang tersampaikan itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan pada tahun anggaran 2001. Jadi perbedaan itu yang harus kita dudukkan. Sehingga apa? Sehingga nanti di saat laporan akhir ini data yang menjadi acuan kita. Nah, ini kita ada perbedaan data ini yang kita tidak sinkronkan. Sebenarnya kalau diucapkan, saya sampaikan ada beberapa catatan-catatan lain. Sehingga harapan kami bahwa pada kemarin pemikiran kita adalah pada saat fraksi menyampaikan laporan, maka ada rapat di dalam penyusunan pendapat akhir fraksi antara Badan Anggaran bersama TAPD, sehingga untuk menentukan angka pasti yang kita sampaikan. Pertama, yang kedua, karena angka itu akan juga belum lagi catatan baku, ada beberapa perbedaan. Maka itu juga tentu meskipun silpa itu sudah ditetapkan diperiksa diaudit oleh BPK, tetapi tentu ada koreksi. Nah, koreksi silpa itu yang harus kita sebutkan simpulan kita di dalam untuk merumuskan, karena ini perda untuk disampaikan di dalam LPP APBD ini. Jadi koreksi ini harapan saya sebelum kita melakukan untuk kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, tentunya Badan Anggaran dan TAPD harus mendudukkan ini dulu supaya angka-angka tersebut dapat kita catat. Dan yang terakhir berkaitan dengan penyelesaian permasalahan aset. Aset di OPD ini kan ada beberapa aset, seperti contoh aset tanah. Aset tanah itu ada sebahagian yang berada di dalam OPD, ada sebahagian yang masih di dalam BPKAD. Apakah kita memakai prinsip apakah ini semua aset kekayaan daerah itu berada di dalam OPD atau kita berada di BPKAD? Ini kita harus luruskan bersama, sehingga struktur 3 bulan yang kami sampaikan, 3 bulan harus kita selesaikan. Karena kalau kita ketok, kita larut, tahun depan kita ketemu hal yang sama. Tidak akan pernah penyelesaian masalah aset dan OPD. Tidak akan. Kalau OPD kita tanya, sana satu lagi terkait dengan aset yang akan dihapuskan. OPD itu ada yang namanya AC secara fisiknya udah nggak ada lagi, tetapi masih tercantum nilainya. Bahkan AC yang dari tahun 2007 misalnya sudah nggak ada lagi, tapi nilainya masih tercantum. Pertanyaan saya, kapan kita menyelesaikan masalah? Artinya di dalam penyelesaian masalah aset setelah barang ini didudukkan, maka harus kita selesaikan tahapan setiap OPD, masing-masing mitra termasuk lembaga DPRD sendiri dengan kemitraan kita selesaikan. Komisi 2 memfokuskan kepada nilai asetnya, maka fungsi teknisnya ada di komisi-komisi untuk menggali mana aset yang akan harus kita hapuskan. Karena kalau tidak menjadi beban pembiayaan dan nilai kita terus tinggi. Sementara penyusutan sudah jelas mana yang boleh penyusutan, mana yang tidak ada penyusutan lagi.
Kalau kursi kerja itu asetnya yang dari tahun 2008 sudah nggak ada lagi kursi kerjanya, tapi kita nilai misalnya 3 juta rupiah, apakah logik yang terkait dengan aset kita? Nah inilah hal-hal ini yang saya harapkan permintaan fraksi kami bahwa 3 bulan harus kita selesaikan. Maka seluruh perangkat DPRD bersama mitra-mitranya harus menyelesaikan ini agar hal ini kita nggak pertanyakan lagi di tahun LPP APBD tahun 2022. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yus. Terima kasih selanjutnya kepada Saudara Gubernur Kemudian kami persilakan untuk menyampaikan pendapat fraksi sebagai pengesahan peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kepri, Bapak Dermaga Nadia SH, Wakil Ketua 1, Bapak Rizky Faisal SEMM, Wakil Ketua 2, Bapak Raden Hari Cahyono, Wakil Ketua 3 Bapak Dr. Tengku Afrizal Dahlan, dan teman-teman seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, para staf ahli, para asisten, para kepala OPD Provinsi Kepri, teman-teman media, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pimpinan dan anggota DPRD, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, atas pandangan akhir yang telah disampaikan pada tanggal 25 Juli 2022 terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2021, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama proses pembahasan. Dan perda ini terutama kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota dewan yang telah memberikan masukan, tanggapan dan koreksi serta ucapan terima kasih khususnya kepada Banggar dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang secara simultan telah bekerja siang dan malam
dalam rangka penyempurnaan anggaran Perda sehingga dapat disetujui dan diterima menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi adanya kerjasama dan koordinasi antara penyelenggara pemerintah daerah. Untuk itu, peran DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mutlak diperlukan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menanggapi pandangan akhir yang telah disampaikan oleh fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, maupun fraksi PKB P3 terkait dengan pendapatan, dan dapat kami sampaikan bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 8,41% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan transfer sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah, yaitu sebesar 63,17%. Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi 36,11% dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 0,72%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa kontribusi pendapatan asli daerah masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan retribusi pelayanan ke pelabuhan Lampung, Tambat, Labu Jangkar yang tidak terrealisasi karena terkendala oleh ketentuan dari pemerintah pusat. Selain itu, terdapat jenis pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan berupa dividen dari PT Pelabuhan Kepri yang belum dapat dinikmati hasilnya. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepri akan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada dan mencari sumber pendapatan lain yang potensial. Selanjutnya, terhadap permasalahan belanja yang disampaikan oleh seluruh fraksi dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan konsistensi tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyadari ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya penyesuaian hasil evaluasi APBD, kebijakan dari pemerintah pusat yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan, perencanaan, dan penganggaran agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan berjalan optimal dan tepat sasaran sesuai dengan pagu indikatif dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga akan meningkatkan fungsi pengawasan melalui aparat pengawasan internal pemerintah untuk terus menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagaimana visi dan misi LPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, mengenai penyerapan belanja daerah jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya, terdapat beberapa program kegiatan yang capaian realisasinya relatif rendah. Hal tersebut karena ada beberapa kegiatan yang semula direncanakan untuk dilakukan secara tatap muka atau kegiatan yang mengumpulkan orang banyak tetapi tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan di OPD terkait. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Terhadap saran dan tanggapan yang disampaikan fraksi Harapan atas penambahan ruang kelas baru sebagai pemenuhan kebutuhan dasar urusan pendidikan, kami akan memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, terhadap pandangan fraksi PDIP dan fraksi Harapan agar permasalahan validitas nilai aset tetap dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat total nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar 8.838.737.567 rupiah. Dan jika masih ada perbedaan, tentunya nanti akan dibahas secara intensif untuk mendapatkan angka yang lebih pasti, karena keberadaan dan mobilisasi aset sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Dengan total akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 3,266 triliun rupiah
Jadi nilai aset bersih sebesar 5,571,9 triliun rupiah lebih. Terkait pencatatan aset yang belum optimal, pemerintah Provinsi Kepri telah mengambil langkah untuk melakukan pencatatan aset secara tertib dan juga melakukan rekonsiliasi BMD secara berkala setiap triwulan. Serta terus meningkatkan kapasitas SDM pengelola barang milik daerah di seluruh perangkat daerah. Terkait barang milik daerah yang tidak ada fisik namun masih tercatat sebagai barang milik daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan inventarisasi barang milik daerah guna mengetahui kondisi real BMD. Untuk selanjutnya akan dilakukan penghapusan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku. Terkait dengan kendaraan bus yang sebelumnya terparkir di Pelabuhan VIP Telaga Punggur yang berjumlah 6 unit, 2 unit bus telah kami serahkan kepada SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 6 Batam sebagai sarana praktek siswa, sedangkan sisanya akan diserahkan kepada sekolah yang lain. Dalam upaya mempertahankan opini WTP pada masa mendatang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah di masing-masing OPD, serta meningkatkan koordinasi dengan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait data dan manajemen keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik lagi ke depannya. Peningkatan peran APIK dalam fungsi pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar berjalan secara tertib, transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap temuan BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi atau